Oke, ini lanjutannya. Jadi semoga harapan kita Geopark Kenangin ini bisa bergabung menjadi anggota UNESCO Global Geopark ya, sehingga keinginan kita untuk menjaga dan mengembangkan Geopark Merangin ini semakin kuat gitu ya, dengan bergabungnya Geopark Merangin ini ke anggota dari UGG ya, UNESCO Global Geopark. Next ya. Nah, ini untuk status Geopark yang ada di Indonesia ya. Sebenarnya datanya masih data lama juga ya, karena seperti ini ya. Oh iya, ini masih status semua ya. Jadi di sini ada Raja Ampat, kelihatan nih, Gunungan Dieng, Karangsambung ya, lalu Ngarai Sianok, Dana Singkara, Lembah Harau, Sangkuriang, Brono Tengger. Memang ini semuanya masih dalam proses tahap pengajuan ke Geopark nasional ya, jadi masih tahap di nasional ya, belum masuk ke anggota UGG ya. Next. Jadi Geopark ini di Indonesia mungkinnya resmi diterima sebagai program UNESCO tahun 2015 ya, tahun 2015 ya, sebagai ikon baru dari pemanfaatan geoheritage berbasis pembangunan berkelanjutan dan pariwisata Indonesia ya. Jadi tujuan mulia dari Geopark ini adalah merubah perilaku ya atau sikap untuk menciptakan nilai-nilai kebersamaan ya, atau share value-nya ya, dalam mengelola alam dan budaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi tujuannya ini bisa dijabarkan menjadi 4 poin di sini ya: perlindungan keragaman bumi ya, atau geodiversity, konservasi dan lingkungan. Lalu melestarikan dan mempromosikan warisan bumi kepada umum, lalu pendidikan dan riset ilmu geologi, biologi, serta budaya secara luas, dan penumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan, terutama melalui geowisata. Ya. Dan untuk Geopark dan Geopark global ini sudah dijelaskan ya, jadi bisa kita skip aja. Nah, ini adalah perkembangan Geopark yang ada di Indonesia ya, atau sejarah perjalanan dari perkembangan Geopark di Indonesia ya. Jadi awal mulanya itu di tahun 2009 ya, di mana diadakan seminar nasional ya, pertama tentang pengembangan Geopark Indonesia ya, di Nusa Tenggara Barat, kerjasama dengan Pemprov NTB ya, LIPI, IAGI, dan Badan Geologi. Lalu di tahun 2019 sampai 2010 ini ada 2 kegiatan, lalu dilanjutkan kerjasama Kemenparekraf dengan KSDM ya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ya, perihal pengusulan dan pengembangan Geopark Batur, Bali, dan Pacitan, Jatim ya. Nah, di sini dibentuklah tim 3G ya di Badan Geologi ya. Roadmap-nya berupa percepatan Geopark Rinjani, Merangin, Toba, lalu SK Geoheritage Batur, Pacitan, dan Merangin. Pada tahun 2010 dilakukan workshop nasional Geopark di Hotel Jakarta ya, dengan hostnya itu LIPI bekerjasama dengan Pemprov NTB, LIPI, dan IAGI ya, serta Badan Geologi. Lalu akhir tahun 2010 ya dilakukan pengusulan Batur dan Pacitan ke GGN, Global Geopark. Lalu di tahun 2012 ya, Geopark Sewu Rinjani Merangin dikukuhkan sebagai Geopark nasional ya, supaya bisa diajukan untuk menjadi UNESCO Global Geopark ya. Lalu di tahun 2012 akhir ya, Geopark Batur ini menjadi Global Geopark, UNESCO Global Geopark atau Global Geopark nasional ya.
Lalu juga di tahun 2012 akhir ini dilakukan pengusulan untuk Geopark Jambi ke UGG ya, UNESCO Global Geopark. Lalu di tahun 2013 akhir keluar hasilnya menangin ditolak ya, untuk menjadi anggota dari Global Geopark UNESCO ya. Lalu dilakukan pengusulan kembali untuk Geopark Gunung Sewu ya. Lalu di akhir tahun 2014 Geopark Gunung Sewu menjadi anggota dari Global Geopark GGN ya. Dan di tahun 2017 Geopark Rinjani menjadi anggota dari GGN juga ya. Nah ini baru pengajuan Toba, Sumut, Ciletu, dan Jakbar ya. Dan untuk Toba dan Ciletu ini sudah menjadi anggota dari UGG ya. Nah ini adalah perkembangan dari Geopark di Indonesia ya. Sangat crowded ya, sama hektik banget ya. Kita lanjut ya. Ini adalah perkembangan Geopark yang ada di dunia ya, dan di Indonesia mungkin ya. Jadi ini adalah distribusi dari GGN ya, anggota dari GGN Global Geopark Network. Jadi IGN ini Europe Geopark Network itu ada 68 yang paling besar, PGN itu 57, Cina itu 31, Jepang 6, Indonesia 2. Jadi ini masih data lama ya. Kalau setahu saya Cina yang paling besar untuk saat ini ya. IGN ini kan dia gabungan dari benua Eropa ya. Kalau kita lihat per negara mungkin lebih sedikit ya pembagiannya. Nah untuk Indonesia mungkin yang bakalan untuk diajukan selanjutnya mungkin di sini ya, Raja Ampat, Maros, Ngarai Sianuk yang ada Sumber ya, Geopark Karangsambu ya. Terus ini sudah diajukan. Nah, dan Geopark Merangin Jambi ya. Kita lanjut aja lah ya. Nah ini adalah sertifikat dari UNESCO Global Geopark ya, untuk Gunung Sewu dan Batur ya. Nah ini kita lihat, ini adalah target kunjungan kawasan Geopark di tahun 2015 sampai 2019. Jadi dapat kita lihat di sini ya, untuk tabel di sini adalah wisata Nusantaranya atau wisatawan dari Indonesia, ini adalah wisatawan dari mancanegara yang dapat kita lihat. Pengunjungnya ini sangat banyak sekali ya, sampai kita lihat aja di tahun 2015 ya, untuk Geopark Batur itu pengunjungnya mencapai satu tahun itu 210.428 orang ya. Jadi kalau kita kalikan aja, kita anggap mungkin 5.000 ya, satu orang tiket masuknya ya bisa didapat mungkin 5 miliar ya. Itu kan satu tahun 5 miliar ya untuk dari Geopark Batur ini aja. Berarti kan sangat besar ya pajak asli daerah, PAD-nya ya, sangat besar peningkatannya kan, karena adanya Geopark di Bali ya khususnya. Nah apabila kita lihat di Gunung Sewu ya, pengunjungnya luar biasa ya, bisa mencapai 4 jutaan. Dan di tahun 2016 ya, 2019 itu hampir mencapai 6,5 juta orang yang datang. Kalau kita kali saja tiket masuknya berapa gitu ya, pasti ya wajar ya untuk daerah-daerah yang memiliki kawasan geopark ini, daerah tersebut sangat maju ya, karena bisa menjadi sumbangan untuk pajak asli daerahnya ya. Dari itu baru dari wisatawan Nusantara ya, belum dari wisatawan mancanegara.